Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga kita di sore hari ini masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tatkala dia beribadah kepada Allah, pasti yang diinginkan adalah dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa, ketika dia salat, ketika dia baca Al-Quran, dia menginginkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Karena dia tahu bahwa tatkala Allah mencintainya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang muslim berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang jadi masalah bukan kita sekedar mencintai Allah, tapi yang jadi prioritas kita adalah apakah Allah juga cinta sama kita. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkaranya adalah bukan engkau mencintai, tapi perkaranya adalah apakah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada pertemuan yang singkat ini kita akan bahas beberapa kiat-kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini. Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat cinta, Allah mencintai. Dan itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah secara hakiki. Allah memang mencintai. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan yang melaksanakan perintahnya. Allah mencintai perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Allah cinta kepada orang yang bertaubat misalnya. Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah mencintai orangnya.
Kemudian bisa juga Allah mencintai perbuatannya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang puasa, Nabi mengatakan, Inna ahabbas siyami ilallah siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa sunnah maksudnya, adalah puasa Dawud. Kana yasumu sauman wa yuftiru sauman. Nabi Dawud puasa sehari dan berbuka sehari. Maka ini amalannya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah mencintai berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Tadi dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Berarti ditetapkan Allah itu mencintai. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan demikian. Tapi ternyata ahlul bid'ah, mereka nggak mau menetapkan Allah itu mencintai. Karena kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu punya sifat cinta, Allah itu mencintai, berarti sama dong dengan makhluk. Sama dengan manusia. Manusia mencintai. Sedangkan kata mereka, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sehingga mereka mentakwil. Sifat mahabbah ditakwil sama mereka, dipalingkan sama mereka. Ada yang tahu? Nah, orang-orang ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah meridhoi, enggak. Ditakwil menjadi sifat apa sama mereka? Mahabbah sama mereka ditakwil menjadi sifat iradatul in'am. Apa iradatul in'am? Yaitu kehendak untuk memberi nikmat. Jadi ketika Allah mencintai, maksudnya adalah Allah menghendaki untuk memberi nikmat kepada orang tersebut. Allah mencintai enggak? Enggak, kata dia. Karena cinta itu sifatnya manusia. Sifatnya makhluk. Nah, ini keliru. Karena Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat cinta, namun tetap sifat cintanya Allah tidak sama dengan sifat cintanya makhluk. Jangankan sifat cintanya Allah dengan makhluk, sifat cintanya antara makhluk saja berbeda, jemaah. Antum mencintai istri antum, iya kan? Cinta enggak? Cinta. Ya. Antum mencintai anak antum. Sama enggak kecintaan antum kepada istri dan kecintaan antum kepada anak? Berbeda. Antum mencintai orang-orang yang beriman. Ya kan? Antum mencintai saudara-saudara beriman, Ahlus Sunnah, antum cintai mereka, orang-orang beriman. Apakah sama kecintaan antum kepada kaum mukminin dengan kecintaan antum kepada istri tadi? Berbeda. Ya, sama-sama cinta, namun hakikatnya berbeda. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hambanya berbeda dengan hamba mencintai hamba yang lain. Ya, bagaimananya wallahu alam. Ya, ini alil bid'ah kadang sukanya ribet. Cinta itu berasal dari hati, kata dia. Ya, ada gejolak hati di situ, ada peredaran darah yang menyebabkan kita ini menjadi mencintai. Masa kalau kita tetapkan Allah cinta seperti itu, Allah punya hati, Allah punya dorongan, punya hasrat. Ini kita jawab kedawan nanti, kepanjangan nanti. Ya, ahlul bid'ah sukanya gitu. Allah turun pada kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Setiap malam Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan Allah turun secara hakiki, zatnya yang turun. Tanpa dibayangkan bagaimana turunnya Allah,
tanpa dipertanyakan bagaimana turunnya Allah. Wes, selesai. Ahlul bid'ah bikin ribet. Ya, namanya sepertiga malam itu terjadi selama 24 jam. Iya. Jadi setiap waktu ada belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir, maka berarti Allah keliling, kata dia. Ya, Allah berarti keliling. Kapan Allah naiknya? Kita jawab kedawan nanti. Kepanjangan nanti mikir sampai sana itu. Itu sudah masuk tasbih. Kau sudah menyerupakan Allah dengan siapa? Makhluk. Yang keliling-keliling itu ya makhluk. Kalau kita ingin sepertiga malam terakhir di Surabaya, ya kita harus di Surabaya. Kalau kita ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Arab Saudi, ya kita harus kemana? Ya harus ke Arab Saudi. Keliling, iya itu makhluk. Kenapa Allah kok kau paksa seperti itu juga? Padahal kau sendiri yang tadi bilang, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi ini yang perlu kita tekankan, Allah punya sifat cinta, mahabbah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah itu manggil Jibril. Dipanggil Jibril. Faqala, maka Allah mengatakan, "Inni uhibbu fulan fa ahibbahu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan itu tadi. Thumma yunadi fis sama, fayaqul, kemudian Jibril memanggil para penduduk langit, yaitu para malaikat. Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, wahai para malaikat, cintailah fulan ini. Fayuhibbunahu au fa'ahabbahu ahlus sama. Maka para malaikat yang jumlahnya banyak itu, mereka semua cinta kepada fulan. Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Maka ditetapkan baginya penerimaan di bumi ini. Apa maksudnya penerimaan? Orang ini kalau sudah mendapatkan qabul, maka kata para ulama, tidaklah ada laisa ahadun yarahu wa yasma'uhu illa yuhibbuhu. Tidaklah ada seorang yang melihat orang ini atau mendengar ucapan orang ini kecuali pasti orang itu cinta kepada dia. Nih, kalau sudah Allah mencintai, maka Jibril mencintai, para malaikat yang lain mencintai, maka Allah jadikan penduduk bumi juga mencintai. Karena hati di tangan siapa jamaah? Tangan Allah. Maka kalau kita ingin dicintai sama manusia, raih cinta Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Jangan nyari muka di hadapan manusia. Pingin dicintai sama orang, maka cari muka di hadapan manusia. Nggak peduli itu perkara yang haram atau tidak, nggak peduli dia. Yang penting orang-orang suka sama saya. Oh, nggak bisa. Hati di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardahu Allahun nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia benci sama dia, resikonya manusia benci sama dia, tapi nggak apa-apa, dia cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan apa adanya, maka kata Nabi, Allah akan ridho kepada dia dan Allah jadikan manusia juga ridho kepada dia. Tapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nas bisukhtillah sakhitallahu anhu wa askhata bihin nas. Loh, feedback di kecilan. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia, yang dicari pertama kali bukan ridho Allah, tapi ridho manusia. Dia mencari ridho manusia dengan resiko Allah murka kepada dia. Berbaur dengan ahli bid'ah, mesra dengan ahli bid'ah, tidak mau menyampaikan yang hak, menyembunyikan yang hak. Supaya apa? Manusia suka sama dia. Padahal dia tahu Allah murka sama dia. Karena dia nggak mau menyampaikan yang hak. Maka barang siapa yang seperti ini,
Allah murka sama dia, dan Allah jadikan manusia yang lain juga belenek murka sama dia. Ya, maka ini kalau kita ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dicintai sama manusia, raih cinta Allah terlebih dahulu. Jangan langsung mencari cintanya manusia, tapi cari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha idza abghadha fulanan nada Jibril. Sama seperti tadi, Allah kalau benci sama seseorang, Allah memanggil Jibril. Allah katakan kepada Jibril, inni ubghidu fulanan, aku benci sama fulan ini. Fa abghidhu, maka bencilah wahai Jibril. Kemudian Jibril membencinya. Kemudian Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit, innallaha abghadha fulanan fa abghiduhu. Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka wahai para malaikat bencilah fulan ini. Fayubghidunahu, maka para malaikat benci semua sama dia. Fayudha'u lahu al-baghdha fatudha' lahul baghdha fil ard. Maka ditetapkan kebencian atas orang ini. Tidaklah ada orang yang melihatnya atau mendengar ucapannya, melainkan pasti benci sama dia. Ya, ini al-qalb biyadillah. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung saja. Walinaili mahabbatillahi ta'ala asbab. Untuk mendapatkan cinta Allah ada sebab-sebabnya. Wa min ahsani man dzakaraha al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang paling bagusnya adalah apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sebab-sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita sebutkan poin-poinnya, nanti kalau ada waktu kita bahas satu-satu. Yang pertama, sebab meraih cinta Allah menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wat tafahum. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan berusaha untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Melaksanakan amalan-amalan yang nawafil. Apa nawafil? Sunnah. Setelah yang wajib. Perlu ada kata-kata setelah yang wajib ini. Karena kalau cuman melakukan yang sunnah, hanya orang cuman yang sunnah-sunnah tok. Yang wajibnya ditelantarkan sama dia. Tapi ini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga, dawamu dzikrillahi ta'ala ala kulli hal. Yaitu senantiasa konsisten berzikir kepada Allah di segala kondisi. Ya, istiqomah, konsisten berzikir. Berzikir artinya mengingat. Ya, mengingat Allah bisa dengan lisan, bisa dengan hati, ya, bisa dengan amalan. Intinya dia konsisten mengingat Allah Subhanahu wa taala di segala waktu. Kemudian yang keempat, itharu mahabbillahi ta'ala ala mahabbil insan. Yaitu lebih mengutamakan cinta kepada Allah daripada cinta kepada manusia. Ya, lebih mengedepankan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada manusia. Kemudian yang kelima, di antara sebab meraih cinta Allah adalah mutala'atul qalbi li asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Yaitu berusaha untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya itu benar-benar merenungi dan tunduk terhadap kandungan-kandungan yang ada dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kiat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadatu barrihi wa ihsanihi wa alaihi.
Yaitu dengan kita melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita melihat dan menyaksikan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi. Kiat meraih cinta Allah adalah berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir. Ya, ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Memperbanyak teman duduk berupa orang-orang soleh. Ya, teman duduk orang-orang soleh atau bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Itu juga bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjadi sekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhkan apapun yang bisa menjadi sekat pemisah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijauhkan. Baik, langsung saja kita rinci. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kata beliau, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum, dengan merenungi ayat-ayatnya, berusaha untuk memahami apa sih yang Allah inginkan dari ayat ini, baca tafsirnya. Jadi bukan cuma membaca saja, tapi berusaha untuk memahami isinya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, dalam surah Muhammad. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Ya, mentadabburi Al-Qur'an hukumnya wajib. Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca. Al-Qur'an bukan hanya sekedar menjadi hiasan. Bukan hanya sekedar untuk diperlombakan. Karena kalau di Indonesia ini fungsi Al-Quran macam-macam, jamaah. Dijadikan sumpah, iya kan? Sumpah jabatan, itu fungsinya Quran. Kemudian dijadikan perlombaan. Nah, dijadikan apa lagi? Jimat. Saya kan? Hiasan, ya, kaligrafi. Terus jadikan apa lagi? Jampi-jampi, mantra-mantra. Ah? Mas kawin, bener. Iya, padahal Al-Quran itu petunjuk. Dan kita baru tahu bagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada kita kalau kita memahami isinya. Pesan-pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Di dalam Al-Quran itu, kita bisa tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci. Siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah benci. Maka kalau kita memahami Al-Quran dengan tadabbur, kita bisa mendapatkan cinta Allah. Dari mana? Karena Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan mana yang Dia cintai dan mana yang tidak Dia cintai. Ya, kata beliau, fal irtibatu bil Qur'anil azim tilawatan wastima'an wa tadabburan lima'anihi wa tafahuman laha min a'zamil asbab allati yanalu bihal abdu mahabbatallahi azza wa jalla. Membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, kata beliau, itu adalah sebab yang paling besar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka.
dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka memahami Al-Qur'an, berusaha untuk menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya, itu sebab terbesar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pesan dari beliau, fayanbaghi laka akhil muslim an taj'ala laka nasiban min tilawatil Qur'an. Maka hendaklah engkau, wahai saudaraku, hendaklah engkau mengambil bagian dari membaca Al-Qur'an ini dalam hidupmu. Tatlu fihi kalamallahi ta'ala bitadabburin. Hendaklah kau membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, wa alla yamurra 'alaika yaumun illa waqad qara'ta fihi syai'an min kalamillahi azza wa jalla. Dan jangan sampai satu hari berlalu bagimu namun satu ayat pun belum kau baca dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini pesan untuk kita senantiasa rutin membaca Al-Qur'an setiap hari, membaca dengan memahami isinya. Betul, menghafal Al-Qur'an itu baik. Menghafal Al-Qur'an itu ditekankan. Tapi jangan mencukupkan diri cuman hafal Al-Qur'an saja. Ya, jangan mencukupkan diri cuman hafal Al-Qur'an saja. Tapi yang lebih penting dari hafal Al-Qur'an adalah apa? Paham Al-Qur'an. Ya, hafal Al-Qur'an itu cuman sarana, bukan tujuan. Anda kalau disuruh milih ya, mana yang Anda ambil? Hafal Al-Qur'an tapi nggak paham isinya, atau paham Al-Qur'an tapi nggak hafal? Iya, kalau itu harusnya gitu memang. Hafal Al-Qur'an sekaligus paham maknanya, harusnya gitu. Tapi kalau cuma dua pilihan, paham, memahami Al-Qur'an meskipun nggak hafal, ya, itu yang lebih diutamakan. Tapi yang paling sempurnanya tadi ya, berusaha menghafal Al-Qur'an tapi sekaligus memahami Al-Qur'an tersebut. Baik, yang kedua, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah amalan yang wajib. Di sini beliau membawakan hadis qudsi yang dikenal dengan istilah hadis wali. Ya, hadis wali. Kenapa disebut hadis wali? Karena Allah menyebutkan wali di awal hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan atasnya. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang wajib. Nah, ini dulu, wajib dulu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu dengan perkara yang wajib. Allah cinta kepada dia. Kemudian, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku yang sudah mengerjakan yang wajib ini terus mendekatkan diri kepadaku, berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Dengan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Ini amalan-amalan sunnah menyebabkan Allah cinta kepada dia. Tapi syaratnya tadi sudah mengerjakan yang apa? Yang wajib. Nah, ini teguran bagi sebagian kita, di mana banyak di antara kita lebih semangat mengerjakan yang sunnah, tapi akhirnya yang wajibnya keteteran, yang wajibnya dilalaikan. Ya, betul, menyegerakan berbuka itu sunnah. Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam kondisi baik tatkala mereka menyegerakan berbuka. Betul, menyegerakan berbuka itu baik. Tapi yang nggak sampai maghribnya akhirnya ditunda. Karena sibuk apa? Sibuk makan, sibuk berbuka puasa. Nah, akhirnya sholat maghribnya diapakan? Diakhirkan. Nah, ini keliru. Kemudian juga nanti ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak di antara sebagian ikhwan, akhwat juga
cari masjid-masjid yang ngadain tarawih malam, qiyamul lail. Ya, mulai jam 12 sampai jam 3 atau menjelang sahur. Ya, tarawih dia, kuat berlama-lama. Baca Qur'annya lama, diikuti sama dia. Kunutnya lama sampai nangis habis air matanya, sampai matanya juga hilang. Gitu. Saking luar biasanya. Apa yang terjadi setelah itu? Subuhnya bablas. Subuhnya bablas. Padahal qiyamul lail yang dikerjakan dengan berjam-jam itu dibandingkan 2 rakaat sholat subuh, mana yang lebih dicintai Allah? Ini bukan kita gembosi antum loh ya, awas ya. Ustadz kok gembosi ini? Bukan. Ini supaya kita bisa mendudukkan mana yang lebih diprioritaskan. Tetap yang wajib diprioritaskan daripada yang sunnah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Man ishtaghala bil fardhi 'anil nafli fahuwa ma'dzur." Barang siapa yang sibuk dengan yang wajib, sehingga yang sunnah-sunnah ini keteteran. Apa keteteran? Terabaikan yang sunnah-sunnah ini. Gara-gara dia repot sama yang wajib, maka ma'dzur, dia diberi udzur. Nggak apa-apa. Tapi sebaliknya, wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah, sehingga yang wajib dia lalaikan, maka dia tertipu. Tertipu dia. Nanti habis Ramadan juga ada yang kayak gitu. Orang lebih sibuk mengerjakan puasa Syawal daripada apa? Daripada bayar utang puasanya. Nah, ibu-ibu hati-hati. Iya. Lebih semangat melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal dia punya utang puasa. Utang puasa sama puasa Syawal, mana yang lebih didahulukan? Utang puasa itu wajib. Sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu siyamud dahr." Dia berpuasa Ramadan, kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Baru hitungannya seperti puasa 1 tahun. Tapi Nabi persyaratkan terlebih dahulu puasa Ramadannya selesai. Kenapa dikatakan 1 tahun? Karena 1 puasa dikalikan 10 jamaah hitungannya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ramadan 30 hari. Dikali 10 berapa? 300. Kemudian ditambah 6 hari. Berarti 360. Tuh, pas 1 tahun. Tapi kalau Ramadannya belum jangkep, masih ada utang Ramadannya, sok-sokan mau mengerjakan puasa Syawal 6 hari, maka mendapatkan keutamaan tadi nggak selama 1 tahun? Nggak jangkep. Ya, maka hati-hati. Meskipun tetap sah. Kita tidak mengatakan yang puasa Syawal dulu berarti puasa Syawalnya nggak sah. Nggak. Tetap sah puasa Syawalnya. Cuman kenapa kau tunda utang puasamu sehingga sampai bulan Sya'ban tahun depan baru keinget. Dan betapa banyaknya yang seperti itu. Ya kan? Karena mentang-mentang puasa Ramadan itu bisa dibayar kapan saja. Sepanjang masih 1 tahun. Tapi kalau bulan Syawal itu mepet Ustaz. Cuman bulan Syawal tok. Hanya ditunda-tunda sama dia utang puasanya. Sampai bulan Sya'ban, ya menjelang Ramadan, baru, waduh, saya belum nyaur puasa ini. Iya, banyak yang kayak gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, kurang berapa menit jemaah? Masih banyak. Iya, antum mau kemana lagi di luar hujan? Baik, yang berikutnya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak. Dzikran katsira. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir. Yaqulul Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan,
fanasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadzal dzikr. Maka dia mendapatkan bagian dari cinta Allah. Nah, zikir ini dia ingin dicintai oleh Allah. Dia mendapatkan bagian cinta Allah. Sebesar apa cinta Allah kepada dia? Sebesar zikirnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, maka itulah bagian cinta Allah yang dia dapatkan. Tapi semakin sedikit dia ingat Allah, semakin sedikit pula kecintaan Allah yang dia dapatkan. Seorang pernah datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in. Kata beliau, kata orang ini kepada Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Abu Sa'id, kunyahnya Al-Hasanul Basri, sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Jadi orang ini hatinya keras. Ya, apa hati keras itu? Ayat-ayat dibacakan, ya, dia banyak berzikir, tidak merubah hatinya sama sekali. Dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tidak takut sama sekali. Dibacakan ancaman-ancaman neraka, gak takut sama sekali dia. Ya, diingatkan tentang dosa-dosanya, tidak bergeming sama sekali. Ini keras hatinya. Maka dia pun mengeluhkan ini kepada Al-Hasanul Basri. Maka kata beliau, "Adzub qaswata qalbika bi kathrati dzikrillahi azza wa jalla." Kata Hasan Al-Basri, cairkan kerasnya hatimu itu, lunakkan kerasnya hatimu itu dengan engkau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya, ini pentingnya kita berzikir kepada Allah, membuat hati tenang dan tidak keras hatinya. Diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang dosa, terbetik dalam hati kita untuk bertobat kepada Allah. Takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis hati kita. Itu semua karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu lebih mengedepankan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada selain Allah. Semua muslim kalau ditanya, kau lebih cinta siapa? Allah atau istrimu, atau anakmu, atau orang tuamu, atau saudaramu, atau hartamu? Seorang muslim kalau ditanya gitu pasti jawabnya apa? Allah. Saya cinta, lebih cinta Allah daripada anak saya, daripada istri saya. Iya, mulutnya bisa seperti itu. Tapi nanti baru teruji ketika dia menghadapi dua hal, di mana dia harus memilih antara cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang yang cinta dengan pekerjaannya, cinta dengan harta. Nah, wajar manusia cinta dengan harta. Allah mengatakan, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Wajar manusia cinta dengan harta. Tapi ketika dihadapkan cintanya dengan harta, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ terbukti mana yang lebih dia dahulukan. Apakah cintanya kepada Allah atau cinta kepada harta? Allah perintahkan dia untuk mengeluarkan zakat. Allah perintahkan dia untuk bersedekah, padahal dia cinta sama harta itu. Kalau dia lebih cinta sama Allah, dikeluarkan hartanya sama dia. Kalau dia lebih cinta sama hartanya, maka nggak akan mungkin dia mau untuk berzakat. Nggak mau untuk berzakat. Ada orang lebih cinta pekerjaannya, tapi ternyata pekerjaannya ini tahu bahwasanya dilarang di dalam agama. Ada riba di situ. Ada harta haram di situ. Maka kalau dia cinta kepada Allah, cintanya jujur kepada Allah, dia tinggalkan itu. Tapi kalau cintanya kepada Allah dusta,
dia lebih memilih bertahan dengan pekerjaan yang haram itu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anaknya. Tapi ketika sama Allah diuji, mana yang lebih dipilih sama Ibrahim? Kecintaannya kepada anak atau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecintaan kepada Allah yang dipilih sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah puji Nabi Ibrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian, Nabi Ibrahim lewati ujian itu dengan berhasil. Menunjukkan Nabi Ibrahim memang jujur cintanya kepada Allah. Ya, yang jadi masalah kita, mulutnya ngaku cinta kepada Allah, namun ternyata ketika dihadapkan dengan ujian-ujian seperti itu, cinta kita kepada Allah ternyata hanya ucapan pemanis di bibir saja. Ya, maka kalau ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, harus mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada kepada selain Allah. Poin yang ke-9, duduk bersama, berkawan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena duduk bersama sebaliknya, yaitu orang-orang yang fasik, orang kafir, ahlil bid'ah, dan yang semisal dengannya, itu mendatangkan murka Allah. Allah mengatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Kata Allah, telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, yaitu ketetapan apabila ayat-ayat Allah dikufuri atau dibikin mainan, dibikin olok-olok, dan orang kafir ahlil bid'ah mengingkari, memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan topik pembicaraan ke yang lain. Kenapa kalau kita duduk sama mereka? Innakum idzan mithluhum, kata Allah. Kalau kalian bersahabat, duduk bersama ahlil bid'ah, duduk bersama orang-orang kafir, kalian sama seperti mereka. Sama-sama dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau duduk bersama mereka ini dibenci Allah, maka kebalikannya, duduk bersama orang-orang soleh, bersama ahlus sunnah yang di atas akidah yang sahihah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara kiat-kiat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kecintaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita sampai akhir hayat kita, dan kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.